Pada tahun 2021, Honda resmi meluncurkan sebuah city hatchback yang dimana itu menjadi akhir dari perjalanan Honda Jazz yang sudah ada sejak tahun 2000-an. Dan di depan Anda ini adalah Honda Jazz GK5 atau bisa dibilang sebagai Honda Jazz terakhir yang masuk ke Indonesia. Bersama Autobooster Anda menyaksikan review Honda Jazz GK5 manual RS. Oke guys, kita mulai dari tampak depan seperti biasa. Tampak depan ini mobil Jazz GK5 ini berwarna merah merona atau bisa disebut dengan namanya Rally Red. Oke, kita lihat dari tampak depan. Ini adalah versi facelift dari Jazz GK5. Ya, facelift perbedaannya itu ada di lampu, ada di bumper, dan ada di grill. Yang sebelumnya itu modelnya kira-kira kita tunjukkan di gambar seperti ini. Nah, oke. Lampu untuk tipe Jazz RS ini sudah lampunya LED dan LED. Untuk sein tidak LED dan hujan saudara-saudara. Oke, kita tetap lanjut, jangan terganggu. Oke, di bawah fog lamp masih biasa halogen, ya halogen biasa berwarna kuning. Terus sekilas kita tampak lihat depannya, memang mobil ini sangat-sangat sporty. Oke, kita beralih ke bagian samping. Fender masih sama dengan versi faceliftnya, sebelum facelift. Dan velg ini kembali ke model pertama. Jadi harusnya itu sebelum facelift ke model ini itu ada velg yang modelnya itu berbeda. Jadi modelnya seperti jarum-jarum gitu. Tidak seperti ini. Jadi ini kembali ke versi RS yang pertama. Ini ukuran velgnya yaitu dari ukuran badannya ya 185/55 R16 atau kira-kira ukuran velgnya sekitar lebar 6 inci. Kita lanjut ke bagian atas. Ini sudah LED, lampu di spion. Dan spionnya sudah auto retract dan sudah auto semua, intinya sudah auto. Tapi perlu dipencet dulu untuk supaya jadi auto. Kita lanjut ke bagian samping, masih sama seperti Jazz GK5 sebelum facelift. Dan kita bisa lihat di sini ada garis yang tegas banget, bener-bener ciri khas Honda, suka garis-garis tegas. Terus kita lihat sampai bagian belakang, velg masih sama tapi remnya tidak cakram di belakang. Untuk yang di depan sudah cakram, tapi yang di belakang masih pakai trommel. Dari segi rem utamanya maupun rem tangannya atau rem parking brake. Kita masuk ke bagian belakang. Beberapa lampu sudah LED di lampunya. Yang di bagian stop lamp itu sudah LED. Bagian sein masih biasa, sama seperti yang di depan, lampu halogen biasa. Dan kita sensor dulu saudara-saudara plat nomornya. Ya, semoga nancep. Ya, ternyata tidak nancep-nancep amat. Ya udah, kita lanjutin. Oke. Atas sudah ada spoiler dengan high mount stop lamp. Ini hanya berfungsi ketika lampunya direm. Ya, tapi harusnya nyala juga sih kalau lampunya nyala, lampu kecil nyala. Kita lihat tampak belakang masih mirip dengan Jazz yang sebelumnya. Namun ada perubahan di bagian bawah, yaitu di bagian bumper. Bumpernya sekarang sudah memiliki ala-ala rear diffuser, walaupun tidak benar-benar diffuser karena diffusernya hanya ada di bagian sini aja. Oke, lanjut. Ini semua sudah, dan posisi tangki bensin ada di sebelah kiri dengan minimal ron menggunakan sekitar 91 ron. Jadi kalau kalian pakai Pertalite masih belum cukup gitu guys. Oke, kita karena sudah selesai semua di bagian eksterior, kita masuk ke bagian mesin. Kita masuk ke bagian mesin. Mesin yang digunakan di mobil ini adalah mesin L15Z dengan SOHC dan tenaga sampai 121 PS. 120 PS bukan 21. 120 PS. Dan untuk intake-nya masih NA, belum ada turbo dan kawan-kawannya. Dan transmisi yang digunakan dalam mobil ini adalah 5-speed manual. Adapun versi otomatis yaitu menggunakan CVT dengan virtual speed yaitu sampai 7. Seperti itu guys.
Ya mesin memang masih sama dengan versi sebelumnya. Bahkan dengan versi-versi sebelumnya pun seperti GE dan GD itu masih mirip bloknya, tapi untuk atas-atasnya dan spare part lainnya berbeda. Itu yang menyebabkan kenapa mobil ini lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Gitu guys. Tetapi apabila dibandingkan dengan City Hatchback sudah menggunakan DOHC, jadi beda di bagian headnya. Itu guys. Eksterior sudah, eksterior sudah, mesin sudah. Kita lanjut ke bagian luarnya, bagian interior. Oke, kita masuk di bagian interior. Di interior memang ada perbedaan dengan bagian dari mobil standarnya. Contohnya ada tambahan cover steer di sini. Seharusnya memang sudah full kulit, dan ini memang beneran full kulit sintetis. Untuk bagian dalamnya kita lihat lagi ada tip yang floating. Memang ada setelah versi ini itu dia berubah hanya di bagian tipnya, di mana tipnya masuk dan menjadi rata. Di sini ada emergency light, di sini ada AC, dan AC-nya sudah pakai tombol, pakai layar, bukan pakai tombol. Yang seharusnya kalau kalian tidak beli tipe RS, kalian akan dapat versi puter-puteran. Sudah ada start stop engine, jadi tinggal diincak kopling kalau manual. Kalau matic kan incak rem. Ini kita incak kopling dan di start. Dan mobil sudah bisa menyala. Untuk idle up-nya, idle-nya ini memang terasa tenang dan tidak uraan gimana banget. Oke, terus kita lanjut kembali lagi ke bagian setir karena aku lupa tadi. Di setir sudah ada audio setting atau tombol-tombol audio, volume up, volume down, before track, after track, next and before. Ya. Terus ada cruise control lengkap, tapi belum adaptif, jadi ya kalian harus nyeting sendiri. Terus itu aja. Untuk audio ada di bagian bawah ini. Di masing-masing pintu ada satu. Dan ada tweeter di bagian dashboard, ada dua, kanan dan kiri. Oke, karena hujan kita masuk guys. Ayo, door trimnya kurang lebihnya modelnya seperti ini. Warnanya hitam plastik keras. Ada bagian aksen-aksen silver dan ada bagian kain sedikit di sini, dan ini masih plastik keras lagi. Untuk window yang semua sudah bisa dipencet dengan tombolan, tapi tidak auto down atau auto up, tapi tinggal pencet, tidak perlu pakai tenaga. Guys. Ada window lock, ada central lock, ada auto retract. Ya begitu guys. Oke, setelah kita melihat tadi dari bagian door trim dan bagian interiornya seperti ini, kita beralih ke bagian dashboard. Dashboard di bagian sini keras, bagian sini keras, bagian sini keras, bagian sini baru empuk, bisa dipencet sedikit, jadi seperti ada karet-karetnya begitu guys. Ini pasti keras. Dan ini untuk glove-nya. Ya maaf ya guys ya, ini modif tapi aku nggak jadi guys. Aku nyoba-nyoba. Oke, kita lihat beralih ke speedometer. Kita beralih ke speedometer dan kita lihat di speedometer kita ada. Ya, oke. Di bagian speedometer kita bisa lihat ada trip, ada konsumsi bahan bakar, average 11,2 km per liter. Harusnya ini kalau orang yang kakinya sekolah harusnya bisa sampai 12 atau 13 km per liter. Terus ada trip A, trip B, dan waktu dan suhu ruangan, bukan suhu mesin. Dan untuk yang sebelah kanan ini full digital, dan yang untuk speedometer dan bagian speedometer dan RPM itu semua masih pakai jarum. Ini adalah view POV-nya. Oke guys, itu. Dan ada power outlet di sini satu. Ada cup holder 2 di sini, dan transmisi manual. Ini tidak original karena kenapa? Karena aku ganti, karena bahan aslinya adalah kulit dan aku agak sayang dengan bahan kulitnya. Jadi aku ganti. Bahan kulitnya kurang lebih sama seperti yang ada di sini. Ada rem tangan yang sudah dilapisi dengan karet, dan ada glove box lagi. Dan hujan. Oke guys, kita masuk ke bagian belakang dari mobil Honda Jazz Kick K5. Kita lihat door trimnya masih serupa dengan yang ada yang di depan. Plastik keras, kain, door pencetan untuk jendela dan keras, dan ada potong. Lalu ketika duduk di sini nih rasanya memang Honda Jazz itu sejak zaman dulu memang duduk di belakang ini luas, dan kursinya pun cukup oke dengan kelasnya. Oke sih, duduknya di sini kita sudah dapat seat belt, di tengah pun juga sudah dapat seat belt juga, jadi bisa menopang dengan proper. Namun yang tengah ini sepertinya hanya ditujukan kepada untuk anak kecil yang di tengah ini, karena kenapa tidak ada headrestnya, sedangkan yang kanan kiri sudah ada headrestnya dan bisa dinaikin.
gitu guys. Ya sedikit gini lah. Ini mungkin karena udah lama nggak dilapisi minyak jadi agak macet. Oke sih, dudukan nyamannya overall nyaman. Memang di belakang tidak ada double blower, tetapi AC depan seharusnya sudah bisa nyembur sampai ke belakang. Oke. Ya ini motifnya buat kalian yang kepo, motifnya ini full kain seperti apa ya? Ini yang di depan nih. Seperti kain di depan itu sama. Oke. Untuk kapasitas bagasi belakang itu tidak bisa kita tunjukkan karena lagi hujan ya guys ya. Tapi lumayan cukup untuk membawa sekitar sampai 4 koper cabin posisi berdiri, itu cukup. Oke. Karena kita nggak sempat test drive ya, kalau test drive sekalipun juga agak gelap sepertinya. Tapi aku ceritain kira-kira driving experience yang aku dapetin dari mobil ini. Mobil ini memang settingannya itu lebih ke arah sport dibandingkan ke arah empuk, beda dengan pesaing-pesaing lainnya. Jadi untuk kalian yang suka ngetol, jangan ragu untuk pakai mobil ini untuk ngetol, karena memang pada dasarnya mobil ini stabil. Tetapi ada yang perlu diperhatikan dari mobil Jazz RS ini, karena dia bannya ini R16 untuk yang RS ini, maka kalian harus sering memperhatikan tekanan bannya. Banyak sekali orang yang melintir, ya gak hanya Honda Jazz ya, itu banyak sekali orang yang melintir di tol itu karena tidak memperhatikan tekanan ban. Jadi antara ban kanan dan kiri, depan dan belakang itu tidak seimbang. Itu yang bisa menjadi salah satu faktor mobil itu melintir gitu guys. Tapi kalau aku sih selama ini memang tidak pernah merasakan mobil ini sampai melintir ya. Karena kenapa? Karena aku selalu memperhatikan tekanan ban dan nyetirku selalu safety. Jadi oke gitu guys, jangan ragu pokoknya naik mobil ini gitu. Dan menurut aku sih naik dengan mobil ini ketika macet atau lancar sekalipun itu merupakan suatu hal yang fun ya, karena audionya enak, suspensinya juga enak, kursi juga nyaman, dan oke lah, mobil ini sudah sangat-sangat perfect menurutku dengan harganya yang pada saat itu dijual dengan harga 240 jutaan di luar diskon. Oke, gitu sih menurutku untuk sekarang. Kalau kalian pengen beli ini masih di harga sekitar 200 jutaan dan itu masih worth it dengan kondisi yang pada umumnya masih bagus semua. Jadi buat kalian yang pengen beli bisa langsung cari di showroom terdekat, ada pasti harganya apa tuh orang jual Jazz RS GK5 manual maupun matic. Jadi kesimpulannya begitu guys. Jadi thank you sudah nonton, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you next time, bye bye.